itu paham apa yang mau ditanyain. Itulah mengapa saya sudah menyimpan semua PPT-nya di situ. Paling kalau misalkan saya tampilkan ada sedikit-sedikit tambahan aja ya. Silahkan yang belum mengganti nama untuk segera mengganti. Sudah semua ini ya, 40 orang. Apakah masih ada yang belum isi Epsilon? Kalau masih belum bisa masuk, mudah-mudahan udah bisa masuk semua ya, karena Epsilonnya kan sudah ditambahin ini kuota plafonnya ya. Tetapi kalian atur sendiri lah supaya tidak terlalu susah masuknya. Pokoknya saya udah beri waktu 1 jam untuk kamu bisa absen. Ibu izin konfirmasi, ada 3 orang yang dispensasi Bu karena ada wawancara KIP kuliah. Oke. Nanti Makasih. dicatat aja ya. Iya Bu. Catat aja. Oke. Sebentar, saya save ini dulu. Oke. Bisa kita mulai sekarang? Bisa Ibu. Sudah terlihat? Ya, terlihat Bu. Oke. Terlihat Bu. Baik, kita mulai ya. Kita akan masuk ke rangkaian resistif. Oh ya, kalian sudah makan semua? Ya Bu. Sudah? Udah Bu. Rangkai ya. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu. Sebentar, saya mau minum kopi dulu ya. Karena saya tadi pagi itu saya baru selesai kerja jam 2:30 pagi. Dari kemarin pagi sampai 2:30 pagi. Jadi saya lumayan agak ngantuk. Saya harus ini dulu. 2:30 pagi tidur, jam 8 harus Zoom. Jadi ya perlu booster dulu sebentar ya. Jadi mungkin buat yang teman-teman di ketua bisa tanya sama yang di grup ketua kelas, biasanya saya kasih pengumuman kan lewat tengah malam gitu ya. Siapa? Yusuf ya? Ya itu karena memang jam kerjanya masih sampai gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang saya suka kerja sampai tengah malam terus kalian kirim WhatsApp tengah malam ya. Kalau saya nggak apa-apa, karena saya pasti ngertinya ke ketua kelas itu. Kalau nggak penting pasti nggak saya ingat. Sorry bentar ya, tadi saya baru selesai ngajar. Oke. Baik, kita mulai ya. Kenapa kita langsung ke bab 3? Ada yang sudah baca belum? Yang kita bahas tadi itu bab berapa? Bab 1 sama 2 Bu. Ya, bab 1 sama 2 ya. Bukan cuma bab 1 saja. Jadi itu sebenarnya sudah bab 1 dan 2. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini sebenarnya tidak terlalu sulit harusnya kalau kalian sudah paham tentang apa? Tentang rangkaian kompleks, kemudian tentang seri paralel dan tentang KVL KCL.
ya. Sedikit yang mungkin jadi hal baru adalah saya sering pakai istilah short circuit atau open circuit. Nah, itu kalian harus terbiasa dengan itu. Nah, tadi dibaca nggak circuit itu apa? Ini belum saya record ya. Dibaca nggak short circuit itu apa? Coba yang bab kemarin 1 dan 2 short circuit, kan nanti di sini ada kan pakai short circuit. Saya capek tadi ngejelasin bolak-balik, nggak mudeng-mudeng di kelas B. Coba short circuit. Ketemu belum? Izin menjawab Bu. Ya, silakan. Potensialis itu sama. Jadi misalnya ada tegangan A sama B, tegangan A sama B itu sama. Jadi V VAB VAB Ya. itu apa? VAB adalah tegangan dari A ke B. tegangan dari A ke B, ya. Kamu tahu kan kalau waktu kita belajar listrik statik ya. Mungkin ini saya stop dulu ya. Ini supaya nanti saya nggak terlalu ngutak-kutik di situ gitu ya. Kalau saya punya ini gini ya, ini kayaknya tadi saya sudah, ini saya akan share ini. Saya akan share ini. Nah, kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan ya. Sehat, Bu. Ini saya tutup dulu. Nah, kamu perhatikan ini ya. Kamu perhatikan ini. Ini misalkan saya punya gini. Ini A, ini B, terus di sini saya hapus dulu ini. Saya punya lagi resistor di sini. Nah, saya punya resistor kayak gini ya. Kalau saya punya kayak gini, kamu bayangkan ini adalah lampu ya. Misalkan kamu punya ini saya kasih saklar ya mungkin ya. Ya udahlah gini aja nih. Saya punya lampu yang seri, lampu nggak sih, lampu yang gimana ya di rumah itu ya. Kalau di rumah itu kan semua saklarnya tuh paralel, betul? Ya kan? Semua saklarnya kan paralel kan, saklar stop kontaknya itu. Nah, kalau yang seri itu di mana coba? Yang tahu? Tidak bercabang Bu rangkaiannya. Ya, maksudnya di rumah ada nggak tuh yang seri? Yang tahu saya Bu. Biasanya ada nggak coba? Izin Kalau menjawab, Bu. ya oke. Ya, biasanya kalau seri itu praktikum ya, Bu. Soalnya dalam implementasi kehidupan kebanyakan paralel. Oke ya. Ini ceritanya nih Pak, praktikum. Ya, ceritanya nih di praktikum. Nah, sekarang ini saya punya kayak gini nih. Nah, ini buah lampu ya. Kan pernah ya dulu zaman kalian SMP atau SMA kan pernah nih ada lampu diserikan. Kemudian saya punya voltmeter. Kamu tahu voltmeter? Bayangkan sebuah voltmeter. Voltmeter tahu? Tahu ya? Tahu, Bu. Voltmeter. Oke. Voltmeter itu punya berapa berapa terminal? Berapa terminal? Dua. Ada dua terminal ya. Nah, duanya itu kan yang kemarin saya juga sempat bahas voltmeter itu, sempat kan ya kita bahas ya.
Bentar ya. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini kamu nanti jam 3 ada kuliah nggak? Kalian jam 3 ada kuliah nggak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Lihat nih, ini adalah voltmeter nih kayak gini, ya. Ketika kamu ngukur kayak gini, ya voltmeter kayak gini berarti ini A, ini B. Paham? Ini titik A, ini titik B. Selalu ada dua titik, ya. Tapi kalau saya ingin ngukur VA saja atau VB, maka ini harus saya hubungkan ke titik acuan, biasanya namanya ground, di mana di grounding itu nilai tegangannya 0. Maka walaupun ini nanti akan dibahas di bab 4 ya, maka kalau kamu pakai kayak gini ya, kalau kamu pakai voltmeter seperti ini, maka kamu ukur ini VA dan VB, VA terhadap VB, sehingga yang saya ukur adalah VAB. Paham? Dimana VAB adalah VA min VB gitu ya, maksudnya dari yang tinggi ke yang rendah. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau misalkan saya tiba-tiba menyebutkan VA saja atau VB saja, berarti saya ambil voltmeternya tadi ya. Saya ambil voltmeternya tadi yang satu di sini. Ini saya ambil sini. Satu di sini, ya di sinilah pokoknya di salah satu di sini. Terus satunya lagi di mana kira-kira? Ini ada voltmeter. Saya buat ini ceritanya nih. Sini ada voltmeter harus ya. Ya ini saya gini aja pakai ini dulu. Ini ceritanya voltmeter. Satu di sini, ini yang positif. Ini positif. Ini kutub yang positif. Satunya lagi, kan dia punya dua kaki kan? Satunya lagi tuh di sini. Ini bukan di sini, tapi saya ukur terhadap grounded, terhadap sesuatu yang dijadikan acuan. Katakan acuannya nih di sini, jadi saya buat gini. Mana tadi? Nah, ini negatifnya. Paham nggak? Kalau ngukurnya seperti ini terhadap ground, berarti yang terukur adalah VA ground, VA 0. Jadi kalau ini terhadap ground, ya terhadap salah satu titik acuannya yang tegangannya sama dengan 0, maka kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini, ini adalah VA. Kenapa VA? Karena sebenarnya kan VA gini, VA terhadap ground, VA ke ground. Dimana kalau tadi kan VAB, kalau ini terhadap satu titik ground, jadi VA ground, VA terhadap ground atau VA dikurangi VA acuan. Dimana VA acuan itu tegangannya 0. Sehingga VA 0 ini ditulis sama dengan VA. Sampai sini paham dulu? Paham nggak? Jadi kalau saya sebutkan ada VA, itu artinya titik A itu diukur terhadap acuan. Makanya tanpa ini, misalkan ini tanpa ini, saya nanti bilang VA, ya kamu bayangkan bahwa ini nilai A ini terhadap acuan. Artinya adalah ini VA min 0 atau VA.
Kalau saya bilang VB ya, VB berarti saya pasangkan ini ke sini, terus apa? Satu lagi, ini yang negatif dipasang ke ground. Paham? Ini namanya VB, VB 0. VB terhadap ground. VB 0 itu VB min VA cuan sama dengan VB min A atau min 0 atau VB saja. Jadi setiap titik itu akan punya suatu nilai beda tegangan atau nilai potensial yang kita ukur dengan atau kita ukur titik nolnya itu di ground gitu. Nah, kalau saya bilang VC berarti sama. VC itu di titik C ini ada tegangan yang diukur terhadap ground. Nah, kalau yang namanya jelas sampai sini ya, yang namanya kayak gini, kalau saya tulis VAB, nah VAB itu berarti VA min VB. Nah, VA sendiri itu adalah ini, VA min 0, VB adalah VB min 0. Sehingga kalau VAB itu VA min 0 dikurangi VB dikurangi 0 atau VA min 0 min VB plus 0. Kan sama dengan VA min VB. Artinya kalau ada VAB, kita mencari selisih antar ini dan ujung terminal A dan ujung terminal B. Kalau saya bilang VCD, ya ini misalkan saya lagi tambah di sini D, berarti kita mencari berapa selisih antara VC dan VD. VC apa? VC itu ini, VC min 0. Ya. VD min 0 berarti CD itu VC dikurangi 0 dikurangi VD dikurangi 0. Itu kan jadinya VC min VD. Nah, kalau yang namanya short circuit apa tadi Mbak? Circuit yang memiliki tegangannya sama, Bu. Tegangan yang sama. Artinya apa? Tegangan terhadap apa? Terhadap ground, terhadap acuan. Paham nggak? Kalau yang namanya short circuit itu adalah suatu titik-titik yang kalau diukur terhadap ground itu nilai V-nya sama. Nah, itu terjadi kalau tidak ada hambatan di antara keduanya. Sehingga nanti delta VB-nya atau delta V-nya antara kedua titik itu sama dengan 0. Nah, kalau saya lihat nih di sini, coba ya. Apakah titik A dan titik B ini short circuit? Apakah titik A dan titik B short circuit? Saya udah jelaskan hari Selasa kemarin. Short circuit enggak? Halo. Sudah, Bu. Nah, cara ngecek short circuitnya gimana? Kayak gini nih. Kan tadi short circuit itu apa? Titik-titik yang punya tegangan yang sama kan? Sama. Gitu kan, Iya. yang sama. Jadi kayak gini.
cara ngeceknya. Kalau misalkan kamu bingung short circuit enggak ya, nah sekarang gini, kira-kira ini ya kalau apa namanya di titik ini ya, saya gini, VA apakah sama dengan BVB? Sama dengan VB. Nah, kamu ceknya gini, ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Kelihatan, Bu. kamu terus gini. Kalau sama berarti gini. Apakah VA sama dengan VB? Kalau sama berarti kan VA min VB sama dengan 0. Gitu kan? Kalau sama. Ya enggak? Jika VA sama dengan VB, jika sama, maka VA dikurangi VB sama dengan 0. Ya, ini ngeceknya gitu. Nah, sekarang sebenarnya saya sudah sediain tablet ini, tapi saya malas pindah-pindahnya. Ya, agak sabar aja ya, mungkin kalau agak lama. Gitu. Jika sama maka VA min VB sama dengan 0. Sekarang kita lihat VAB sama dengan VA min VB. Apakah sama dengan 0? Lihat dari A ke B. Terapkan hukum Ohm. Hukum Ohm itu bunyinya gimana? Kalau ada arus melewati hambatan, maka akan ada tegangan. Berapa besar tegangnya? V sama dengan I kali R. Ya kan? Nah, di sini sekarang kita lihat R-nya R1. I-nya ini. Ya, kali gitu ya. Untuk titik. V-nya adalah VAB. Nah, pertanyaan saya, apakah I kali R1 ini sama dengan 0? Kalau ini kan arusnya mengalir, apakah arus kalikan R itu sama dengan 0? Sama dengan 0 enggak? Lihat gambar ini. Dari A, nih VAB itu artinya dari A ke B. Nah, dari A ke B itu kalau kita lihat ini ada hambatan, namanya hambatan R1. Hambatan R1 ini dialiri arus namanya I. Nah, pertanyaan saya, kalau I-nya 1 ampere, R1-nya misalnya 1 kilo, apakah 1 ampere kalau 1 kilo sama dengan 0? Tidak. Jawab dong, masa saya harus mengasih sampai detail seperti itu? Kan udah kelihatan, ini ada I, ada R1. Apakah kalau dikalikan hasilnya 0? Tidak, Bu. Tidak kan? Ini berarti tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Berarti ini sama bernilai. Iya kan? Kalau ini ada bernilai, apakah VA min VB sama dengan 0? Tidak kan? Ya kan? Berarti pertanyaan saya dijawab coba. VA apakah sama dengan VB? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Jelas kan? Iya, Bu, jelas. Kalau di sini ada R1 dialiri arus listrik, maka mengakibatkan adanya beda potensial antara titik A dan titik B. Ya. Beda potensialnya berapa? Ya kita hitung pakai hukum Ohm, yaitu I kali R1. Jadi ini short circuit enggak? Bukan, Bu. Bukan. Terjawab kan? Jadi kalau di sini yang bukan short circuit yang mana? VAB, terus V mana lagi?
VCD. VCD, ya kan? Kamu bisa nggak mencari berapa VCD? Bisa Bu. Berapa? Memakai VCD? hukum Ohm. Hukum Ohm lagi VCD I kali sama R2 dengan Bu. I kali iya, R2. I kali R2. R2. Apakah VCD short circuit? Enggak. Tidak Bu. Tidak kan? Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, coba bagian ini mana yang titik mana yang short circuit? BC Bu. BC. BC. Kenapa BC short circuit? Karena nggak ada hambatan. Karena tidak ada Karena nggak ada hambatan. hambatan. Ya nggak? Sekarang kalau saya tanya ya, gini, saya tanya tadi, ini kan VAB ya, VAB nanti ini sebenarnya di bab 4 ya. Ini VAB itu sama dengan tadi, misal ini tadi saya contohnya berapa, I-nya 1 ampere, R-nya 1 kilo gitu kan. Berarti VAB-nya 1 ampere kali 1 kilo. Berarti berapa? 1 kilovolt gitu ya. Ya kan? Nah, 1 kilovolt. Itu VAB. Nah, apakah kamu tahu berapa VB? Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau misalkan ini gini, nah ya, misal gini, sini ya, jangan ini deh, jangan kalau tadi jangan 1 kilo kegedean. Misalkan R-nya, misal ini R-nya sama dengan 10 ohm, itu kita yang realistis aja. I-nya sama dengan 0,5 ampere ya, gitu, 0,5 ampere. Berapa VAB? 5 volt. 5 volt. 5 volt kan? 5 volt. Gitu kan? Nah, kalau ditanya berapa VB? Ya VB berarti ini. VB berarti VAB. VAB min VA. Ya. VAB min VA atau VA min VAB? Luas. Itu VA min VAB, Bu. VA min VAB. PA min PAB Bu. Ya, ya. VA min VAB. Artinya kalau VAB-nya diketahui, VA-nya itu yang mana? Kira-kira VA-nya yang mana? VA itu akan sama dengan V yang di titik ini kan, lihat nih, ini dari A ke sini kan nggak ada hambatan kan? Nah, maka nanti VA-nya itu sama dengan V yang ada di sini. Paham nggak? Nah, kalau misalkan ini VCD ya, ini VCD sama dengan I kali R2. Terus ditanya berapa VC-nya? Kalian tahu berapa VC? Dari persamaan, kan ini VCD itu sama dengan VC dikurangi VD. Oh ya. Berarti berapa VC? VC sama dengan VCD ditambah VD. VCD ditambah VD Bu. Tambah VD. VCD ditambah VD. VD. Nah, ini kan VB segini, VC segini. Nah, karena ini short circuit ya, karena short circuit SC, maka apa? Maka coba lihat dari sini sama dari sini. Maka apa? VB sama dengan VC. Sama dengan VB sama dengan VC. Gitu. Ini harus paham dulu ya. Jadi kalau misalkan saya sebutkan short circuit, misalkan di sini ada titik lagi namanya F, di sini ada titik G, di sini ada titik Z. Selama dia short circuit, iya nilai V-nya sama ya.
Sehingga nanti kalau dikurangi berapa VBC? 0. Berapa VBZ? 0. Pokoknya selama dia short circuit maka V delta V-nya tadi pasti 0. Paham? Sampai situ? Paham ya? Oke. Jadi nanti kamu harus paham kalau ada short circuit itu berarti kamu punya kabel panjang, sepanjang kabel itu tidak dipasangi beban, maka setiap titik di kabel itu memiliki V yang sama. Sehingga kalau dikurangkan nilainya akan 0. Ya, dikurangkan antar titik. Oke. Ini tolong dipahami. Nah, kalau sudah saya masuk ke materi. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan dulu? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Cukup, Bu. Recording in progress. Kita masuk ke bab ketiga. Ya. Tentang sirkuit resistif atau rangkaian resistif. Pada bab ini nanti kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu Kirchhoff arus dan Kirchhoff tegangan. Kemudian kita nanti akan terapkan hukum Kirchhoff itu pada rangkaian ini, seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi. Ya, nanti di sini kita juga akan bahas tentang bagaimana mencari R pengganti ya, R ekvivalen pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian mereview lagi ya, bagaimanakah rangkaian seri itu bisa dikatakan sebagai rangkaian pembagi tegangan dan rangkaian paralel itu sebagai rangkaian pembagi arus. Ya. Nah, di sini kita lihat ada tiga buah rangkaian A, rangkaian B, dan rangkaian C. Tiga buah rangkaian ini sebenarnya sama ya. Kita ingat lagi bahwa yang namanya rangkaian listrik itu terdiri dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan antar komponennya menggunakan suatu konduktor. Di rangkaian A, B, dan C ini terdiri dari, kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah komponen. Ya, masing-masing komponen dialiri I1, I2, I3, I4, I5, I6. Sehingga masing-masing komponen ini memiliki beda potensial. Beda potensial antar ujung-ujung ini, antar ujung terminal komponen. Nah, kita ingat bahwa setiap komponen itu minimal memiliki 2 buah terminal. Ketika dia dikoneksikan dengan elemen yang lain, ya, maka ada yang namanya titik pertemuan antar terminal. Ya, nah di sini komponen 1, komponen 2, komponen 3 ini bertemu di satu titik ini. Ya, satu titik. Kemudian di sebelah bawahnya juga ada nih. Ya, di sini ternyata ada juga pertemuan dengan terminal komponen 4. Ya, di sini bertemu dengan terminal komponen 6. Nah, titik-titik tempat bertemunya
terminal dari komponen-komponen tadi disebut sebagai nodes, ya, sebagai nodes, ya, titik node. Ini ada node, ini ada node. Apakah hanya ini? Tidak, karena antar komponen 4 dan komponen 5 juga ada pertemuan. Di titik ini dia ketemu. Meskipun tidak diberi tidak digambarkan titiknya, tapi ini ada node. Kemudian antara komponen 5 dan 6 juga ada node. Sehingga kalau dihitung nodenya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kalau kita ingin membuat rangkaian pada gambar satu ini lebih rapi, maka saya bisa buat jadi rangkaian B. Sama persis, hanya saja dibuat garis lurus seperti ini, ya. Tampak bahwa kok titiknya nambah banyak, tapi kalian jangan bingung, karena titik-titik ini meskipun jadi banyak, tapi artinya apa? Artinya kalau ini ada A, ada B, ada C, maka mau di sini, mau di B, mau di A, mau di C, tegangannya atau beda potensial terhadap acuan nilainya akan sama. Jadi node yang tadi 1 ini bisa saya gambarkan jadi banyak, tapi ini tetap kita hitung sebagai 1 node. Yang ini juga sama, saya bisa rapikan, ya, dibuat sejajar, ya, supaya kita bisa melihat ini paralel, katakan seperti itu, ya. Nah, meski demikian mesti terlihat titiknya sama, titiknya banyak, tapi V-nya terhadap acuan bernilai sama, sehingga ini dihitung sebagai 1 node. Nah, kalau ini di sini lebih jelas. Oh, ini ada pertemuan. Boleh nggak dikasih titik? Boleh aja. Kasih titik lagi. Jadi ada 1, 2, 3. Ini ada 3 titik, tapi karena V-nya sama, ya kita ambil 1 node aja. Ini node yang kedua, ini node yang ketiga, ini Pak. Gitu. Ya. Nah, ini rangkaian ini membentuk suatu lintasan, ya. Nah, lintasan tertutup ini disebut sebagai loop. Ini ada loop tertutup ini. Ini juga ada loop dari sini. Ini ada loop yang lebar, tapi yang kecil ini juga kita sebut sebagai loop selama dia tertutup. Nah, tertutup maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau saya seperti ini saya punya gini, ya. Ini ada A, B, kemudian misalkan saya tambahin lagi di sini C, ya, di sini C, saya tambahin C, maka loopnya adalah dari sini, dari A ke B, kemudian ke C, terus balik lagi ke A. Ya, itu yang namanya loop tertutup. Tapi kalau misalkan lintasan itu bisa dari A ke B saja atau A ke C. Ya. Untuk
sebuah loop itu terdiri dari sejumlah lintasan ya. Misalkan tadi saya loop itu kan dari A sampai A lagi, maka saya akan menempuh dari A ke B ya, kemudian dari B ke C, kemudian C ke A. Gitu. Boleh nggak saya ke bawah? Boleh, dari A ke C, C ke B, B ke A. Boleh nggak saya dari B? Boleh, tapi harus balik lagi ke B. Dari B ke A, C ke A ke B. Itu yang namanya loop. Boleh dibalik berlawanan dengan arah jarum jam, boleh searah. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa loop itu berarti dari titik itu akan kembali lagi ke titik itu. Nah, di sini ya, ini rangkaian sebelah kiri dan rangkaian sebelah kanan ini sebenarnya adalah rangkaian sama. Ada berapa node? Ada ini ya, A dan B, ini node yang sama, ya kan? Karena short circuit. Berarti ini satu node. Kemudian node yang kedua adalah di sini, atau boleh di sini dulu, ini node kedua, dan node ketiga adalah di sini. Berarti rangkaian ini terdiri dari 3 node. Dan boleh digambarkan jadi seperti ini, boleh. Betul. Boleh nggak Bu digambarkannya jadi ini paralel dengan ini? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kalau misalkan saya nggak mau melengkung, tapi saya mau paralel? Boleh, Bu. Boleh saja, asalkan jangan ditambahin dengan resistor di tengah-tengahnya ini, ya, gitu. Nah, pada rangkaian listrik ini kita harus menguasai penggunaan hukum Kirchhoff. Ada 2, yaitu Kirchhoff Current Law atau biasa kita sebut sebagai KCL, atau kalau dulu mungkin di FISDAS hukum Kirchhoff arus atau 1 gitu ya. Nah, nanti ada Kirchhoff tegangan. Jadi yang satu KCL, yang satu KVL. Ya. Saya pakai KCL karena bahasa Indonesia KCL dibacanya. Nah, KCL itu mengatakan bahwa kalau ada suatu node, ini node ya, di node itu jumlah arusnya akan sama dengan 0. Nah, kita tinjau kalau ada satu node ya, misalkan ini ada node 1, maka menurut Kirchhoff Current Law, jumlah arus di node ini akan sama dengan 0. Kalau kita tinjau di titik 1 atau di node 1 ini, arusnya akan ada yang masuk atau menuju ke titik 1, ada yang meninggalkan titik 1. Ya, sehingga seperti ini. Misalkan ada 4 arus, IA, IB, IC, dan ID. Penting kalau misalkan kita menghadapi suatu rangkaian, itu harus menggambarkan arus dan arahnya. Ya, kalau dia menuju, bisa kita kasih tanda positif. Kalau dia meninggalkan, bisa kita beri tanda negatif. Tapi konsisten. Kalau yang masuk itu positif, berarti yang keluar negatif. Sehingga kalau arus seperti ini ya, atau node seperti ini, menurut KCL ya, jumlah arusnya adalah ada IA ditambah IB, kemudian dikurangi IC, dikurangi ID, sama dengan 0. Ya, atau kita bisa tuliskan IA ditambah IB sama dengan IC ditambah ID. Betul. Nah, seperti ini. Bisa IA ditambah IB sama dengan IC ditambah IB. Ya. Contoh. Contohnya seperti ini. Ya.
ini ada rangkaian yang terdiri dari 3 buah resistor dan 2 buah sumber. Ya, yang satu sumber arus, yang satu sumber tegangan. Coba kalau saya tanya ada berapa nodenya? Ada berapa nodenya? Ada 2, Bu. Ada 2. Coba yang lain ada berapa? Berapa? Ada 2. 2. Coba dilihat lagi dong. Ada 3, Bu. 2, 3, 5, 6, 8, Bu. 8. Oke. Ada yang lebih banyak lagi? Nah, ini ada yang balas 3. Coba yang kita lihat coba. Nodenya ada nih, ada A, ada B, ada C, ada D, ada ini saya kasih ini 1. Kalau dihitung seperti ini ada banyak ya, ada di sini, 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 di sini dan di sini. Tapi kamu balik lagi ingat yang tadi itu short circuit. Clue-nya itu. Nah, coba yang benar ada berapa? Ada? Ini kan titik ini dan VB, VA dan VB sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Berarti Ada kalau 2, Bu. sama, kalau sama 1 node. satu Satu node. node. 1. Mana lagi yang sama? C sama D. C. Berarti kan ada 2. Terus satu lagi yang belum kesebut mana? Yang di angka 1 bukan? Nah, yang di angka 1. Betul nggak? Kalau ini ya, yang sumber arus 5 ampere dengan yang R3 itu memang ada pertemuan nih di sini, tapi kan ini masih short circuit, ya kan? Ini short circuit. Nah, tadi sudah saya bahas ya di awal kuliah tadi. Nah, ini bukan short circuit, maka inilah node yang tersembunyi ya, yang tadi kalian nggak jawab. Jadi saya ulang, ada berapa node-nya? Ada 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Paham ya? 3. Oke. Tuh. Terus yang ditanya apa sih nih? Tentukan arus yang melewati resistor R3. Ya. Jika ya, voltage source-nya ini menghasilkan arus 3 ampere. Jadi sebenarnya di voltage source juga dialiri arus 3 ampere, ya kan? Nah, 3 ampere lewat sini menuju ke R. Nah, kita diminta untuk mencari ini yang lewat di R3, berarti kita harus mencari I. Bagaimana ini? Ya, kita gunakan KCL, kan disuruh nih aplikasikan KCL. Kita lihat sini. Nah, ini lihat ini gambarnya yang tadi ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya tentu aplikasikan KCL di masing-masing node. Kalau misalkan kita cuman bisa atau satu node kita aplikasikan sudah selesai semua, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum selesai, maka kita harus aplikasikan KCL lagi di node yang lain. Kalau tadi ada 3 buah node, maka tiga-tiganya itu bisa kita aplikasikan
KCL. Misalkan nih, tadi saya ini ada angka 1 di sini. Nah, saya kasih nih E gitu ya. E. Sekarang saya aplikasikan KCL di node E, KCL itu kan jumlah arus yang keluar dan yang masuk ke titik E itu sama dengan 0. Nah, di titik E ini ada arus yang tadi lewat sumber tegangan 10 volt dan ada arus yang lewat di R1 namanya IR1 ya. Saya buat gini, so saya tambahin di sini, kelihatan ya, kelihatan ini Kelihatan Bu. ya. Node, terapkan KCL di masing-masing node ya. Nah, lihat node E gitu, terus saya buat gini nih itu ya. Terus yang lewat di node E itu tadi hanya ada I yang masuk 1 dan I yang keluar gitu. Nah, I yang keluar itu adalah IR1 ya gitu. Seperti sini ada I yang lewat di 10 volt itu masuk dan yang keluar adalah IR1 sama dengan 0. Itu diketahui dari soal ya, itu I yang lewat di 10 volt adalah 3 ampere. Berarti 3 min IR1 sama dengan 0. Alias apa? IR1 sama dengan 3. sama dengan 3 ampere. Artinya apa? IR1 melewati 10 volt dan R1 nilainya sama. Ini kan seri ya, nilainya sama, yaitu 3 ampere. Sampai sini jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat di node yang udah selesai belum? Belum, kita baru tahu IR1. Padahal yang diminta adalah I yang lewat di R3. Berarti kita harus terapkan KCL di node yang lain. Nah, node yang lain itu masih ada node A atau node B, di mana node A itu sama dengan B, dan node C atau node D, di mana node C itu sama dengan D. Jadi ambil salah satu aja. Nah, kita tulis misalkan ini node A. Ya, KCL-nya adalah sigma I in ditambah sigma I out sama dengan 0. I in yang menuju ke A boleh kita amati juga yang B karena ini sama ya. Ini kamu bisa bayangkan A dan B itu nyatu kayak gini. Nah, jadinya kayak gini nih, nyatu seperti ini. Ya, nyatu. Bayangkan ini titik yang nyatu. Nah, yang masuk ke titik ini ada I berapa? Yang masuk ke titik A atau B ini ada I berapa saja? Yang masuk itu berarti anak panahnya menuju IR1. IR1. Apakah hanya IR1 saja? IR1 ampere. Dan ini 5 ampere. Ini kan sumber arus Dan yang I, Bu. ya. Ini masuk atau keluar? Keluar Bu. Sehingga kita menuliskan hukum KCL-nya adalah IR1 ditambah 5 dikurang 2 dikurang I atau ini. Kurang 2 dikurang Betul? I. Ya. IR1 Iya, Bu. ditambah 5 dikurang
2 dikurang IR3 alias IR3 itu kan I. Yang mau kita cari adalah IR3. Ya ini kan udah ketemu semua. IR1-nya 3, berarti 3 ditambah 5 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 8 dikurang 2, 6. R. Sudah selesai belum? Sudah. Udah terpecahkan. Ya kan? Kalau misalkan mau membuktikan, misalkan ada mahasiswa yang nggak mau pakai node A atau B, pakainya C dan D, boleh nggak? Boleh aja nih yang node C-nya kayak gini. Sama, berarti kalau node C kita lihat C ini kan nyatu dengan D. Nah, yang menuju ke C atau D itu ada 2, berarti ini 2 ditambah I, ya, 2 ditambah I, terus dikurang 5. Ini kan 5 kan dari D ke B, ya kan, dikurang 5, terus dikurang lagi, ini ada IR1. IR1 itu dari C ke E ke A. Hasilnya berapa? Hasilnya ya sama aja, hasilnya IR3 atau I sama dengan 6 juga. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Itu contohnya. Ya. Contoh. Nah, sekarang yang kedua adalah Kirchhoff Voltage Law. KVL. Nah, kalau KVL kita meninjaunya adalah loop, ya, loop. Tadi kan kita sudah bahas bahwa yang namanya loop itu harus lintasan yang tertutup. Dari A kembali lagi ke A, ya, melewati lintasan manapun. Bisa searah jarum jam, boleh juga berlawan jarum jam. Sehingga kalau saya melintasi ini untuk dapat balik lagi ke A, berarti dari A ke C, C ke apa nih? C ke B, ya. C ke B dan B ke A. Nah, kalau kita dari A balik lagi ke A, itu kan berarti VAA, ya, VA sampai A lagi. VA sampai ke A, VAA itu kan berarti VA min VA sama dengan 0. Maka KVL itu mengatakan bahwa jumlah aljabar, ya, aljabar tegangan, ya, dalam suatu lintasan tertutup atau loop itu akan sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan ini dari A balik lagi ke A, kan tadi VAC tambah VCB tambah VBA. Kebetulan di sini VAC itu kita lihat AC, ini positif V2. Nah, kalian tulis misalkan jadi plus V2. Terus dari C ke B ada V3, tapi ketemu negatif dulu, maka min V3. Dan B ke A ada V1, ketemu negatif dulu, maka kalian tulis min V3. Sehingga V plus V2 min V3 min V1 sama dengan 0. Nah, ini yang ini tadi, ya. Ini tadi apa tadi? Plus V, ini yang ini plus V2 min V3 min V1 sama dengan 0. Boleh nggak saya menuliskannya kalau ketemu positif dulu jadi negatif? Karena apa? Karena ini berarti mengalami pengurangan. Nah, makanya ini min V2, yang ini dari negatif ke positif berarti naik gitu, ya. Plus V3, yang ini plus V1. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Terserah kalian, tapi supaya lebih mudah mengingat-ingatnya, kalian bisa ambil kesepakatan bahwa kalau kita ketemu dengan positif dulu, maka itu positif. Ketika kita mengikuti
lintasan tertutup ini ya. Kalau ketemu dengan negatif dulu maka dia negatif, kita tuliskan. Kalau ketemu dengan negatif lagi kita tuliskan negatif. Gitu. Ya, sehingga ini tadi VAC ditambah VCB ditambah VBA sama dengan 0 atau plus V2 min V3 min V1 sama dengan 0. Itu adalah KVL. Contohnya ini. Contohnya ini. Ya, contoh ini. Ya. Ini ada cukup sederhana, ada sebuah loop tertutup, ya, loop yang pasti tertutup ya, lintasan tertutup. Ini terdiri dari 2 buah sumber tegangan dan 1 buah hambatan 100 ohm. Nah, diminta untuk menentukan mencari IX dan VX. IX itu I yang lewat di karena ini seri ya, yang lewat di sini, dan VX itu beda potensial antara ujung-ujung hambatan 100 ohm. Terus mengerjakannya pakai apa? Ya pakai KVL dulu ya, pakai KVL. KVL berarti kan tadi jumlah aljabar dari suatu loop tertutup sama dengan 0. Kalau ini kita beri nama A, B, C, ya, ini nggak perlu saya kasih nama lagi karena short circuit. Berarti ini A, B, C. Nodenya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. KVL-nya bagaimana ya? KVL berarti saya membuat lintasan tertutupnya adalah dari A ke B, berarti VAB ditambah VBC ditambah VCA. Ya. Nah, dari A ke B, ini misalkan A-nya di sini, A ke B, ya. A ke B ada 7 volt, ada sumber tegangan 7 volt. Kita ketemu polarinitas negatif, maka saya tuliskan ini min 7. Terus ya, ini supaya konsisten ya, ini min 7. Kemudian ini dari B ke C, saya ini dari B ke C ada VX. Ini di sini ada positif, berarti saya tuliskan plus VX. Kemudian dari C ke A ini ada ketemu sumber tegangan minus dulu, berarti saya tuliskan min 5. Ini adalah KVL. KVL-nya. Nah, berarti ini cukup sederhana. Min 7 tambah VX min 5 sama dengan 0. Berarti VX sama dengan 12 volt. Ketemu VX-nya 12 volt. Maksudnya apa? VX itu beda potensial antar titik apa dan apa coba? Beda potensial antara titik VX nah, silahkan dijawab. B dan C. B dan C. Paham ya? Jadi VX ini adalah VBC. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang VBC adalah 100 IX. Dari mana? Kan VBC ada resistor. Kalau suatu resistor dilewati arus IX, maka VX-nya kita terapkan hukum Ohm. I kali R. Ya kan? I-nya berapa? I-nya kita nggak tahu. I-nya adalah IX dan R-nya 100. Maka dengan mudah kita bisa cari IX. IX sama dengan apa tadi? VX dibagi R. R-nya 100. Maka kita peroleh 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 ampere atau 120 miliampere. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Cukup Bu. Mungkin cukup, Bu. Bu, mohon maaf masih ke-mute Bu. Oke. Kok nggak ada yang ini, saya udah teriak-teriak malah. Iya Bu. Ya, ini ya. Jadi ini rangkaiannya terdiri dari 2 sumber tegangan dan 3 buah hambatan R1, R2, dan R3. Gitu ya. R1, R2, R3. Kebetulan di rangkaian ini sudah digambarkan ini I1, I2, dan I3-nya. Terus diketahui bahwa R1 itu 8 ohm, R3 1 ohm, R2 enggak tahu, V2 ini adalah min 10 volt, I3 udah tahu 2 ampere. Pertanyaannya, tentukan berapakah arus yang lewat di masing-masing resistor dan berapakah tegangan pada masing-masing ujung resistor ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita selesaikan dengan menerapkan KCL dan KVL. KVL ya. Kalau kita mau menerapkan KVL, maka kita harus buat loopnya. Kalau kita mau menerapkan KCL, maka harus kita tetapkan nodenya. Karena ini kombinasi antar KCL dan KVL, maka harus kita tentukan loop dan nodenya. Nah, loopnya misalkan kamu buat loopnya loop 1 di sini. Arahnya searah jarum jam, ya putarannya. Terus ini arah putaran tuh maksudnya arah kita nanti akan melintasi si loop ini ya. Misalkan dari A, ini sengaja udah saya kasih nama ya. Dari A balik lagi ke A searah dengan jarum jam. Kemudian yang loop kedua dari A balik lagi ke A searah dengan jarum jam. Putaran jarum jam. Itu loopnya. Kemudian nodenya, ada berapa node di sini? Ada berapa node? Ada 4, Bu. 4. Mana saja? Ayo, mana aja? Yang E sama F itu kan sama, berarti Oke. E sama dengan F, terus yang D sama yang C itu sama, jadi D sama dengan C, dan A sama B, Bu. Oke, berarti node A, node B, node E, Not E dan node D. D. Ya, ini sebutin salah satu aja, dua-duanya. Iya, Bu. Gitu ya. Oke, paham ya itu ya. Misal kita mau KVL, menerapkan KVL di loop 1 ya.
Loop 1 dengan lintasan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Ya. Sehingga untuk KVL-nya ini ya, sigma jumlah tegangan di A kembali lagi ke A di loop tertutup itu ya, dari A ke A lagi sama dengan 0. Maka ini VAB tambah VBC tambah VCD tambah VAB BC CD tambah DA itu sama dengan 0. Gitu ya. Maka kita lihat VAB itu dari A ke B ada V3 ketemu plus dulu, maka kita tulis V3. Terus dari V ke C, B ke C ini ada 10 volt ketemu negatif, kita tulis min 10. Kemudian dari C ke D ini adalah circuit. Kalau short circuit VCD berapa? 0, Bu. 0. Nah, maka ini saya tulis 0. Ya, enggak kamu tulisin juga nggak apa-apa. Terus D ke A ada V1 ketemu V1 ada V1 ketemu plus dulu. Maka kita tuliskan ini plus V1. Totalnya sama dengan 0. Nah, dari sini kita tuliskan V3 min 10 ditambah V1 sama dengan 0. Atau V3 ditambah V1 sama dengan 10. Ya kan? Nah, V3 itu apa? Nah, V3 kita lihat. V3 ini ada I3 lewat R3. Maka menggunakan hukum Ohm kita bisa tuliskan jadi ini. I3 kali R3. Kemudian V1 kita lihat V1 itu ada R1 dilewati oleh I1. Nah, maka kita tuliskan I1 kali R1 sama dengan 10. Nah, dari sini yang sudah diketahui apa? Oh, sudah ketahui I3. Maka saya tulis I3-nya adalah 2, R3-nya adalah 1, kemudian ditambah I1-nya kita nggak tahu, tapi R1-nya 8 ohm. Maka persamanya jadi 2 kali 1 ditambah 8 I1 sama dengan 10. Atau I1 sama dengan I1 sama dengan 1 ampere. Ya. Udah ketemu I1, udah ketemu I3-nya sudah, tinggal nyari I2. Nah, I2 nyarinya bagaimana? I2 bisa dicari dari KCL. Kenapa? Karena kan di sini lihat, di sini ada node A ya, node A yang kebetulan sudah ada nih, sudah sangat jelas. Di node A ada terapkan KCL, ada I masuk dan ada I keluar. Ya, sigma I A sama dengan 0. Berarti yang masuk ada I1, yang keluar ada I2 dan I3. Sehingga saya nulisnya begini. I1 min I2 min I3 sama dengan 0. I1-nya udah tahu belum? Sudah tahu, ini 1. I3-nya udah tahu belum? Sudah tahu, 2. Jadi berapa? I2 sama dengan I1 dikurangi I3. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1 ampere. Jadi I2 ini arahnya dari A ke E, besarnya min 1 ampere. Boleh nggak min 1 ampere? Ya nggak apa-apa. Itu artinya apa? I dari A ke E itu min 1 ampere, tapi kalau I dari E ke A itu sama dengan 1 ampere. Tuh. Apakah sudah ketemu semua? Ya, sudah belum itu? Yang ditanyakan apa? Misalnya yang ditanyakan masing-masing arus yang lewat di masing-masing resistor. Berarti sudah ketemu I1, I2 dan I3. Terus diminta mencari V. Nah, yang sudah ketemu baru V2. V3-nya bisa nggak nyari? Ya, V3 nyarinya pakai apa? V3 sama dengan
Ini di atas sudah ada nih. Di 3 kali 3 kali R 3. Tiga kali R3. Terus V1 I1 1 kali kali R1. gitu. Cari sendiri ya nanti ya. Udah ketemu. Boleh nggak Bu saya pakai ya? Ini tadi saya kan mengerjakan pakai loop yang 1. Nah, kalau loop atas ada nih, saya coba juga loop yang loop 2 ya, loop 2. Ini loop 2. Loop 2 berarti saya berjalan dari A ke E, berarti VAE ditambah VEF short circuit ditambah VF apa ini tadi di sini B ya ditambah VBA seperti ini. VAE ada ini plus V2, kemudian VEF short circuit 0, kemudian VFB ada plus 12, ini plus 12. Terus ada dari B ke A ada V3, tapi ketemu negatif dulu, saya tuliskan min V3. Udah, habis itu sama semua. Gitu ya. Jadi boleh pakai loop yang atas, boleh pakai loop yang bawah. Boleh pakai kombinasi loop 1 dengan KCL atau loop 2 dengan KCL, atau bisa tanpa KCL tapi ke sini ya loop 1 dan loop 2 silahkan. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Ya cukup Bu. Oke. Baik, sebelum saya ke contoh ini 1 dan 2, mungkin saya loncat dulu ke sini ya. Nah, ini. Rangkaian seri dan paralel ini sudah paham semua ya, bahwa resistor itu bisa dihubungkan secara seri dan paralel. Ketika kita menghubungkan secara seri, maka kita bisa mencari R ekivalennya. Ya, caranya bagaimana? Hanya kan ini ya. Kalau misalkan saya punya ini 3 buah resistor R1, R2, R3 dihubungkan dengan sumber seperti ini, ya. Maka pada rangkaian resistor seri arusnya yang lewat di R1, R2 dan R3 itu nilainya sama, ya. Di R1 lewat I1, di R2 lewat I2, di R3 lewat I3, di VS lewat IS. Tapi sesuai dengan hukum KCL nilainya akan sama. Jadi kan di node ini adalah I5 sama dengan I2 I1. Di node ini misalkan node 1 ya, node 2 I2 sama dengan I3. Di node 3 ini di node 1 di node 2 berarti sama dengan I2, di node 3 I2 sama dengan I3. Di node 4 I3 sama dengan IS, sehingga ini kita peroleh IS sama dengan I1 sama I2 sama dengan I3. Jadi sebenarnya ini itu kita peroleh dari KCL tadi. Paham? Paham enggak? KCL di node 1, KCL di node 2, KCL di node 3, KCL di node 4. Ini meskipun sederhana dia punya 4 node ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kita terapkan KCL, ini kan satu loop tertutup ya, satu loop tertutup. Maka jumlah tegangannya ya sama 0. Jadi kita tuliskan VV. Misalnya kita jalan dari titik ini ke titik A ini di sini, titik aksar ini. Maka kita jalan
kanan ketemu V1 positif. Kita jalan ke bawah ketemu V2 positif V2. Kita jalan ke kiri ketemu V3 positif V3. Kita jalan ke atas menuju ke awal tadi ketemu VS negatif. Misalnya seperti ini. Sehingga KPR-nya adalah sama maksudnya sama 3 min VS sama dengan 0. Nah, V1 sesuai dengan hukum akar ya, ada I1 kali A1, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3, dan ini VS. Karena sama ya, kita bisa tuliskan bisa sama kita keluarkan I-nya, berarti VS dalam kurung R1 tambah R3 tutup kurung sama dengan VS atau I sama dengan ya. Gitu. Kalau kita ingin tahu berapa V1 kan tadi nih V1 sama dengan I1 kali R1 atau IS kali R1. Sementara IS-nya adalah ini. Maka saya bisa tuliskan ini R1 per RS ya. Ini RS-nya R1 tambah R2 tambah R3 kalikan VS. V2 berarti R2 per RS kali VS. V3 sama dengan R3 per RS kali VS RS kali VS. kali VS. Gitu. Ini disebut sebagai voltage division ya, atau voltage divider, pembagi tegangan ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan diminta untuk mencari V di suatu resistor yang dihubungkan secara seri, bisa gunakan ini. Nah, asalkan VS-nya diketahui, R-nya ada, nah kamu tinggal cari RS-nya. Kalau untuk yang atau ini contohnya ya, contoh dari yang voltage division, misalkan seperti ini. Saya punya hambatannya ada 1, 2, 3, 6 dan 3 paralel, kemudian disarikan dengan 4. Maka saya harus cari dulu rangkaian ini, R ekivalen ini. 6 paralel 3. Saya nggak perlu ini ya, saya nggak perlu hitung, kalian udah pinter, harus pinter, saya paksa. Kalian sediakan kotretan sendiri ya. 6 paralel 3. 6 paralel 3 itu berarti 2. Ya, ini ekivalennya jadi yang sebelah kanan. Ini udah jadi rangkaian seri. Kalau kita diminta untuk mencari ini, find Vx ya, Vx berarti ini langsung aja pakai pembagi tegangan. Vx sama dengan 2 per Rs ya, 2 per Rs. Rs-nya 4 seri dengan 2, berarti 6 kali Vs. Vs-nya mana ini? 12 sin T volt. Hasilnya segini, 4 sin. Ya, kemudian di contoh yang ini. Kemudian kalau misalkan paralel bagaimana? Nah, paralel ini juga sebenarnya sudah dibahas di fisika dasar 2 ya. Kenapa dia sama dengan 1 per R ekivalen sama 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per N. Karena kalau di paralel ini arusnya akan terbagi, ya kan, ikutin KCL tadi. Nah, jumlah di node ini ya, ini kan satu node nih ya, sama jumlah I-nya sama dengan 0, berarti IS itu sama IS yang masukkan IS, yang keluar I1, I2 sampai IN, maka IS min I1 min I2 min IN sama dengan 0, atau IS ini ya, nah ya saya nggak tuliskan ya di sini. Jadi
IS sama dengan I1 tambah I2 tambah IN. Gitu. Sementara pada paralel V-nya kan sama. Berarti ini V1 per R1, kemudian di sini ada V2 per R2, ini ada Vn per Rn. Yang ini ada V per ini atau V saja. Otomatis V-nya sama kita coret ya. Tinggallah ini ya 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R. Itu awalnya dari situ. Nah, karena arusnya ini ya arusnya besarnya akan terbagi berdasarkan beban yang dilewatinya ya, maka ini disebut sebagai pembagi tegangan. Terus bagaimana cara mencarinya? Nah, misalkan seperti ini. Yang masuk ke yang menuju ke suatu node ini ada I, yang keluar di node tersebut ada I1 dan I2. Maka I itu kan sama dengan I1 atau I min I1 min I2 sama dengan 0 atau I sama dengan I1 ditambah I2. Ya kan? Padahal tadi I-nya sama dengan I ini sama dengan apa? 0. I-nya sama dengan 0. Ini sebenarnya apa? Ini sama dengan V dibagi V bagi R. R paralel kan? Iya kan? R paralel gitu. Maka ketika saya akan mencari I1, misalnya saya di sini, saya tulis di sini ya. Sini aja. Nah, masih kelihatan ya? Sini tadi I itu sama dengan apa tadi? V ya, dibagi R paralel. dibagi R paralel. Bagi R paralel. R paralelnya itu apa? R paralelnya ini kan? Iya, super R1 tambah Ya. super R2. Ya. Tuh. Mungkin saya tulis dulu di sini biar kamu nggak bingung. Mana tadi? Ini ya. Jadi tadi I itu sama dengan V per R paralel. Gitu. Nah, sementara I1 itu ya sama dengan apa? V1 per R1. Tuh. Itu ya. Betul ya? Betul, Bu. Nah, sekarang kalau sebentar. Ini kayaknya ada yang salah, nggak kayak gini nih. Ini tadi kan I-nya tuh sama dengan I1 gini ya, saya tulis dulu ya. I1 nih. Terus ditambah I2 tambah I3. Gini kan? IN. Nah, sama dengan ini sama dengan apa? Ini R1, ini 1, oke. Terus tambah I2 per R2. oke. Per R2 tambah oke. Vn gitu ya. Ya, N per Rn. Dan per Rn. Gitu ya. Sehingga kalau V-nya ini sama 1 per Rp-nya sama dengan ini kan?
Nah, sekarang saya mau menghitung I1. I1 itu adalah V1 per R1 berdasarkan hukum Ohm ya. Betul ya. Nah, sementara V1 itu sama dengan apa? V1 V1 kan sama dengan VS gitu kan, atau V sumber, sama kan? Betul nggak? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya. Maka apa? Supaya muncul di sini ada IS-nya, maka apa? Sampai ya? V1 saya nyatakan dengan PS. ini sama dengan di sini V per RP itu apa? IS kan? Atau I? Betul nggak? Iya, I kan? Nah, berarti kalau seperti ini, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan N itu sama dengan apa? Sama dengan apa? I kali RP, betul nggak? I kali R dikali RP. ya kan, RP. Maka di sini saya bisa tuliskan V1 sama dengan apa? Ini kan I kali RP. Betul nggak? Betul, Bu. Ya kan? betul, Bu. Ya, oke. Berarti ini V1-nya bisa saya ganti. Setuju? Sama dengan apa? Sama dengan RP per R1 terus kali I. Loh, kok beda, Bu? Ini dibilang I1 sama dengan R2 per R1 tambah R2. Nah, ayo gimana? Kok jadinya kayak gini? Ada yang bisa jawab? RP-nya belum dijabarin. Iya. Ya, RP dijabarin. Iya, RP-nya kan bisa kita jabarin kan? Jadi, ini yang dimaksud dengan pembagi arus seperti ini. Kalau saya mau cari I1, berarti I1 sama dengan RP per R1 kali I. I2? I2? I2 apa? I2 sama dengan RP kali ini indeksnya nggak saya nyalain ya, biar cepet. Ini kali R2. Kalau mau dijabarin gimana? Supaya mirip-mirip dengan yang ini ya, tinggal kalau saya mau cari IN, gitu, IN sama dengan RP per RN. Iya, RP per RN. Nah, RP Kali per I. RN per RP per RN kali I. Ya kan? Kalau kalian mau buktikan ya pasti akan sama dengan ini. Kan ini dijabarin RP itu apa namanya? Ini kan bisa saya tuliskan jadi kayak gini nih. Jadinya kan misalkan ini ya. Kan saya bisa tuliskan jadi ini. Sini. Dan di sini I. Ya. Di sini adalah 1 per R berapa? 2 R2. ya. Terus di sini ini naik kan? Terus yang ini ada yang tahu? RP
itu kan saya punya 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. Sama nggak kayak gini? Sama kan? Ini kan nanti kalau dijumlah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 itu kan sama dengan R. Atau kalau bingung nih saya gini. Masih kelihatan ini? Masih kelihatan atau terlalu besar? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Nih. Kelihatan kan ya? Lihat. Sebelum ke sini mungkin saya tuliskan jadi ini. Ini sama dengan ini sama nggak artinya dengan ini? Satu agak ribet ya. Satu coba sama nggak? Kalau saya punya 1/R2 dibagi 1/RP, apakah sama dengan ini? Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Ini kan artinya 1/R2 kali RP/1. Benar kan? Ya, jadi 1 atau I2 ini bisa saya tuliskan jadi kayak gini. 1/R2 dibagi 1/RP kali I. Nah, itu. Ya. Baru nanti kalian tambahkan gini. 1/R2 dibagi 1/RP-nya ini. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 kali I. Ya. Terus kok jadi ribet, Bu? Ya karena kita pakainya apa? Kita pakainya R-nya lebih dari 2. Nah, kalau R-nya cuma 2, kamu bisa pakai ini. Gampang, ya. Kalau contohnya seperti ini, ya 3 kayak gini, atau mungkin ada N, nggak bisa pakai yang tadi itu. Kita harus gunakan yang 1/per tadi. Jadi kalau misalnya di sini ditanya berapakah I yang lewat di R3, kamu cari I3 sama dengan 1/per apa tadi? 1/per I3 sama dengan 1/R3 dibagi 1/RP kali I, gitu ya. Ini lebih umum. Sampai sini ada pertanyaan? Contohnya, ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan ya ini seperti ini, kalau misalkan ini kan tadi udah ketemu nih, ini kan nyambung ya. Tadi ini ada 4, kemudian disarikan dengan 6 dan 3. 6 dan 3-nya paralel. Maka Vx-nya ketemu seperti ini, ya kan? Kemudian kalau misalkan ditanya berapa I yang lewat di rangkaian ini, kita pakai KVL, ya. Caranya gimana? Ya berarti 12 dibagi R totalnya 6, berarti 2 sin T. Jadi ini seperti ini ya, ini tadi lewat 2 sin T. Nah, kita diminta untuk mencari I3. I3 bagaimana? I3 berarti kita pakai pembagi arus. Caranya gimana? Caranya tadi nih, ini kan yang paralel ini dan ini, ya kan? Yang paralel ini dan ini, maka saya hitung I3 sama dengan 1/3 dibagi 1/3 ditambah 1/6 dikalikan I yang lewat di node ini. Yang
I yang masuk ke node ini. Tadi I yang masuk ke sini adalah 2 sin theta. Sin T. Maka akan diperoleh sama dengan ini. Ya. Nah, nanti ini diselesaikan ya. Nah, sebenarnya kan tadi saya sudah sekilas ya, tapi nggak saya tulis. Nah, coba nanti dibuktikan kenapa I3 sama dengan 1,33 sin T. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Selain resistor yang bisa di seri atau paralelkan, untuk sumber tegangan dan sumber arus juga bisa kita jumlahkan secara aljabar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau misalkan dalam rangkaian tersebut ada sumber tegangan, maka yang bisa kita jumlahkan secara aljabar kalau kedua tegangan tersebut dipasangkan secara seri. Ya, dilihat dari kutub-kutubnya, misalkan ini positif negatif, ini positif negatif. Ya, positif negatif, maka kita bisa menjumlahkan VA ditambah VB. Tapi kalau positif negatif ketemu dengan negatif positif, maka akan saling mengurangkan. Nah, boleh nggak dipasangkan secara paralel? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sumber arus harus dipasangkan secara paralel, baru kita bisa jumlahkan secara aljabar. Kalau dua-duanya arahnya sama anak panahnya, maka otomatis akan saling menambahkan. Tapi kalau arahnya berlawanan, maka akan saling mengurangkan. Boleh tidak dihubungkan secara seri? Tidak boleh. Sekali lagi, untuk sumber arus harus paralel, untuk sumber tegangan harus seri. Ya, contoh di dalam rangkaian, misalkan seperti ini. Nah, kita lihat. Ini ada rangkaian yang terdiri dari 3 buah sumber tegangan. Ada 80 volt, 30 volt, dan 20 volt. Bolehkah dijumlahkan secara aljabar? Boleh, karena ini seri. Ya. Kemudian, bolehkah saya kelompokkan jadi di satu tempat supaya lebih mempermudah melihat positif negatifnya, ya, polaritasnya? Boleh. Saya kumpulkan, ya. Tadi ini 80 saya pindahkan tetap di sini, tapi yang 30 saya tarik ke kiri. Boleh nggak, Bu? Kan tadinya setelah 10 ohm, sekarang kok sebelah kiri? Boleh. Ya, ini ditarik ke kiri, ini boleh. Terus yang satu lagi, yang 20 volt, boleh juga saya tarik ke kiri, asalkan jangan merubah polaritasnya. Paham ya? Boleh dikumpulkan jadi sebelah kiri. Nah, kemudian ini kita lihat, oh ini ada 3. Ini phase sumber 1, phase sumber 2, phase sumber 3. Terus kita lihat polaritasnya, ini negatif positif, yang ini negatif positif, yang ini positif negatif. Maka kita jumlahkan VS-nya. Jadi ini kan kalau hukum Ohm ya, ini tadi boleh ya, misalkan kalian langsung pakai KVL, berarti ini ada min 80, min 30, plus 20 gitu. Kemudian di sini ada, katakan ini V1, V2, V3, V4. Berarti ini plus V1, plus V2, plus V3, plus V4. Nah, arus yang mengalir di sini sama, maka V1 saya tuliskan sebagai I kali 10, V2 7 kali I, V3 5 kali I, V4 8 kali I, sehingga nanti kita peroleh I-nya sama dengan 3 ampere. Ya, caranya bagaimana ya? Caranya tadi pakai hukum Kirchhoff tegangan.
boleh nggak Bu saya pakai kayak gini jadi lebih sederhana? Boleh. Kenapa tidak? Karena ini kan seri nih, seri 1, 2, 3, 4. Maka saya tinggal cari R ekivalennya. 10 tambah 7 tambah 5 tambah 8. 10 tambah 7, 17. Tambah 5, 22. 22 tambah 3, tambah 8, 30. Ini 30. Kemudian, boleh tidak Bu saya jumlahkan ini? Boleh. Boleh. 80 dengan 30 sama-sama dia saling menguatkan ya, berarti kan ini kesana adalah min 120, kemudian ini ada plus 20, maka ini hasilnya akan sama dengan arah yang polaritas yang 80 dan 30 ini seperti ini, sehingga nanti kita bisa mencari I-nya lebih sederhana, yaitu 90 dibagi 30. Nah, kemudian untuk yang arus bagaimana? Yang arus, contohnya seperti ini ya. Bisa sumber arusnya dipasangkan secara paralel, sehingga kita bisa jumlahkan. Berapa I totalnya? Kita lihat I totalnya, lihat. Ini ada 2 ke kiri, 0,5 ke kanan, kemudian ada 1,5 ke kiri. Berapa jumlahnya? Jumlah arusnya. Arus pada sumber arus ini. Berapa? 3 ampere bukan? Oh, 3 ampere. Betul 3 ampere? 3 ampere arahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri. Ya, ini kan 2 ke kiri ditambah 1,5 ke kiri, ya, berarti kan min 3,5, ya, min itu ini ke kiri, kemudian ditambah yang ke kanan ada 0,5, berarti kan totalnya adalah min 3. Min 3 itu berarti 3 ampere ke kiri. Gitu. Jadi kalau udah digambarkan, udah dihitung seperti itu, cukup satu saja kita buat sumber arusnya. Oke, sampai sini. Recording stopped. Ada pertanyaan? Sudah jam 3 lewat. Paham ya? Paham Bu. Oke, nanti yang tadi belum terselesaikan, tolong dicoba untuk diselesaikan. Nah, dari slide yang tadi itu saya masih ada contoh yang belum saya contoh yang belum saya bahas. Mungkin nanti saya lanjutkan di hari Selasa. Sekali lagi tolong dibaca ya. Tolong dibaca sehingga nanti hari Selasa saya tidak perlu mengulang terlalu banyak. Tadi kan ngulangnya agak lama kan? Setengah jam itu saya harus menjelaskan materi tentang short circuit. Lama loh itu loh. Seharusnya kalau itu kalian sudah paham, saya selesai itu tadi. Ya. Ingat, tolong untuk hari Selasa kalian pelajari dulu ya. Ini nanti saya akan upload recordingnya ya. Recordingnya tuh mohon maaf saya karena di saya juga terbatas, maka saya akan pilih kayak tadi hari ini ada kelas B, kelas A, tapi kelas B itu tadi saya terlalu lama menjelaskan yang short circuit dan saya rekam gitu. Kalau yang tadi sengaja nggak saya rekam supaya kalian merhatiin ya. Mudah-mudahan kalian paham itu yang VA, VB, V short circuit itu kan tadi saya lumayan detail ya. Lumayan detail, tolong dipahami itu ya. Silahkan dipelajari lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu nanti hari Selasa. Kalau yang nggak paham, saya tinggal. Ya, saya tinggal. Saya akan langsung kasih contoh soal. Tadi kan contoh soal yang belum saya bahas itu ada dependent source-nya. Ya, ada dependent source-nya. Oke. Nah, jadi saya nggak akan bahas yang cuman seri paralel saja. Nanti akan saya bahas yang dependent source dan saya akan masuk ke bab 4.
Nah, nanti tolong PJ diingatkan PR-nya ya, tugasnya, supaya kalian ada latihan. Gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk karena kita dapat jam 1 ya. Sekali lagi tadi saya sambil minum kopi karena saya jujur tidur cuma 3 jam ya, karena kerja sampai jam 2:30 subuh tadi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.